Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 059 dari kelas MPIB. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ejakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian ejakan. Ejakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca atau seperangkat aturan dengan cara meneruskan bahasa menggunakan huruf, kata, dan tanda baca untuk sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian ejakan berbeda dengan mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Ejakan yang berlaku sekarang yaitu dinamakan dengan ejakan yang disempurnakan. Ejakan yang disempurnakan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1972 yang memiliki makna yaitu merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi ejakan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di samping ketiga fungsi tersebut, ejakan memiliki fungsi lain yaitu secara praktis, ejakan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencari informasi yang disampaikan secara tertulis. Lazim disebut dengan ejakan Van Ophuijsen. Ejakan tersebut diresmikan pemakainya pada tahun 1901. Ejakan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun lebih dari ejakan Republik dan baru diganti selama 2 tahun di Indonesia Merdeka. Contoh ejakan Van Ophuijsen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang diganti dengan sajang. Terus contoh lagi yaitu saya diganti saja. Huruf yang selanjutnya yaitu huruf U diganti dengan OE. Misalnya umum diganti dengan umum. Yang kedua huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas atau petik. Misalnya rakyat diganti dengan rakyat. Ra tanda petik baru yat. Huruf yang selanjutnya yaitu J ditulis dengan ada tambahan D-nya. Misalnya yaitu Jakarta diubah menjadi Jakarta, depannya dikasih huruf D. Yang selanjutnya yaitu gabungan konsonan KH ditulis dengan CH. Misalnya khawatir diganti dengan CH. Yang selanjutnya yaitu ejakan Republik atau ejakan Suwandi. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa penduduk Jepang, pemerintah sudah memikirkan keadaan ejakan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejakan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejakan untuk menyempurnakan ejakan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 yang disebut dengan ejakan Republik karena Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Dr. Suwandi. Ejakan yang diresmikan itu disebut juga sebagai ejakan Suwandi. Hal ini yang menonjol dalam ejakan Suwandi atau ejakan Republik itu adalah sebagai berikut. Contohnya, huruf OE diganti dengan U, seperti dalam kata berikut. Guerrero menjadi guru.
itoe menjadi itu. Bunyi hamzah dan bunyi serentak ditulis dengan K seperti dalam berikut. Pak yang awalnya tanda petik di atas menjadi Pak. Tanda petik tersebut diganti dengan huruf K. Selanjutnya yaitu ada ejakan yang tidak diresmikan. Ejakan yang tidak diresmikan yaitu ejakan Melindo. Pada akhir tahun 1950-an, para penulis mulai merasakan kelemahan yang terdapat pada ejakan Republik itu. Ada kata-kata yang sangat mengganggu penulisan karena ada suatu bunyi bahasa yang dilambangkan dengan dua huruf, seperti DJ, TJ, FJ, NG, dan EH. Para pakar bahasa menginginkan suatu lambang untuk suatu bunyi. Gagasan tersebut dibawa ke dalam pertemuan negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan itu, pada akhir tahun 1959, sidang perutusan Indonesia dan Melayu masing-masing berperan sebagai ketua perutusan menghasilkan konsep ejakan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejakan Melindo, yaitu singkatannya yaitu Melayu Indonesia. Konsep persamaan memperlihatkan bahwa suatu bunyi bahasa Indonesia dilambangkan dengan suatu huruf. Salah satu lambang itu adalah huruf J sebagai pengganti DJ, huruf C sebagai pengganti huruf TJ sebagai pengganti NG, dan huruf N sebagai pengganti NJ. Sebagai contoh, yaitu sejajar sebagai pengganti sejajar. Awalnya tidak ada di tambahan huruf D, semula diubah menjadi D-nya dihilangkan. Contoh yang kedua yaitu mencuci sebagai pengganti mencuti. Yang awalnya tidak ada kata TJ, itu diganti dengan T. Materi yang terakhir yaitu ruang lingkup ejakan dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar, ruang lingkup ejakan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf yaitu diawali dengan nama huruf bahasa Indonesia seperti kita kenal dengan huruf abjad, dan ada juga penggunaan penggabungan untuk melambangkan di diftong seperti au, contohnya harimau, atau menggabungkan khusus seperti NG, contoh katanya yaitu lambang. Ejakan Indonesia menggunakan ejakan fenomis di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang, lain dengan bahasa Inggris yang satu lambang memiliki beberapa bunyi. Karena bahasa Indonesia menggunakan suatu sistem ejakan, pada dasarnya lafaz, singkatan, dan kata mengikuti bunyi nama huruf secara konsisten, seperti bus dibaca bus. Yang harus diperhatikan dalam persukunan: satu, menggunakan tanda hubung. Yang kedua, tidak memenggal kata dengan garis bawah. Yang ketiga, hindari penggalan satu huruf. Begitu dengan nama orang, hanya dibenarkan dengan memisahkan nama pertama dan nama kedua. Yang kedua yaitu penulisan huruf. Huruf terdiri dari huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah yang dikutip dari karangan, menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Yang ketiga yaitu penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Penulisan kata turunan, contohnya imbuhan ditulis sebagai dengan kata dasar. Kalau gabungan kata, awalnya atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikutnya. Bentuk kalimat
ulang ditulis secara lengkap dan selain kata dasar sebagai unsur gabungan makna ditulis terpisah. Contohnya, kata majemuk, istilah khusus bagian-bagian yang ditulis terpisah. Kata yang diadap sudah satu ditulis serangkai. Penulisan kata ganti u, mu, kau, dan nya. Penulisan kata ganti u, mu, kau, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang akan mendahulunya. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata mengikuti. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Bahasa Arab sebenarnya sudah banyak yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan relatif konsisten. Untuk menyerap bahasa Arab, kita harus memperhatikan unsur mat atau panjang ditiadakan. Konsonan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia sebaiknya diadaptasikan dengan fenomena yang berdekatan dengan fenomena bahasa Indonesia, baik lafaz maupun ejakan seperti Rizki. Jika tidak, maka tulisan sesuai lafaz sebenarnya dengan huruf miring. Yang terakhir, yaitu pemakaian tanda baca. Orang sering mengabaikan tanda baca yang sebenarnya sangat membantu orang dalam membaca bacaan. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.